Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Baik, saya berdiri di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang bertema penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu usaha sadar pemerintah dalam menanamkan konsep kebangsaan yang multidimensional yang berkaitan dengan dasar-dasar pengetahuan tentang penerapan nilai-nilai kewarganegaraan atau civic values, atau nilai kebangsaan, sosiologi politik atau masyarakat politik, demokrasi dan persiapan anak bangsa untuk berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan juga membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akan membentuk warga negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan karakter positif masyarakat Indonesia. Pokok pembahasan dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu yang pertama, filsafat Pancasila, yang kedua, identitas nasional, yang ketiga, demokrasi Pancasila, yang keempat, hak asasi manusia, yang kelima, hak dan kewajiban warga negara, yang keenam, geopolitik Indonesia, yang ketujuh, geostrategi Indonesia, serta politik dan strategi nasional. Baik, di sini saya telah memiliki 3 responden. Yang pertama, Yuda Mulyana, salah satu mahasiswa dari Politeknik Manufaktur Bandung. Yang kedua, ada Andre Febrian, Ketua Kominfo dari Forum Mahasiswa Karawang. Yang ketiga, ada Farel Lutfi Haidar, salah satu karyawan swasta di PT YPMII. Untuk itu, langsung saja kita simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Laili Mufliha. Saya di sini dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Saya di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Politeknik Manufaktur Bandung. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuda Mulyana, asal jurusan Teknik Manufaktur. Asal perkuliahan dari Teknik Manufaktur Bandung. Ya, baik. Jadi di sini kami akan membahas tentang Pancasila. Salah satu teori di dalam kewarganegaraan. Sebelumnya di sini saya akan mengantarkan prolog tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apa sih pendapat Anda tentang Pancasila sebagai ideologi negara kita? Menurut saya, Pancasila sebagai ideologi negara sangat cocok untuk menjadi dasar negara dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang sejak dulu sudah menganut adat ketimuran, bermacam-macam budaya, suku daerahnya, meskipun sekarang sudah mulai tergeser dengan budaya bebas barat. Jika ideologi Pancasila hanya dihafal tanpa diamalkan dalam kehidupan, itu akan sia-sia menurut saya. Atau diucapkan berulang-ulang sampai berkali-kali, namun mereka kehilangan maknanya. Untuk itu, kita perlu lebih mengenal dan memahami makna yang ada dalam Pancasila. Baik, terima kasih.
Nah, untuk pertanyaan kedua nih, contoh Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya kan kita sering tuh melihat apa sih contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita atau di sekitar lingkungan kita seperti itu. Ini dari 5 Pancasila ya. Satu dari ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu memiliki satu agama dan menjalankan kepribadian dari agama tersebut gitu. Yang kedua, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum. Misalnya berbakti atau bergotong royong. Yang ketiga, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai dengan Undang-Undang 1945, setiap orang itu berhak memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya atau yang diinginkannya. Nah, yang untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu satu, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Nah, yang kedua, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adat yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, menjalankan keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita menderai hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Contohnya satu, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya contohnya itu ikut serta dalam pemilihan umum, contoh umumnya. Kedua, mengutamakan pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah atau mengutamakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita, melaksanakan dengan sepenuh hati. Yang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya satu ya, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang sedang dilanda kesulitan. Kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti seperti bakti sosial, donor darah, dan konser amal dan sebagainya. Sudah, mungkin segitu cukup ya? Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, menurut pendapat Anda, sudahkah Pancasila diimplementasikan dengan baik, terutama di negara kita? Sesuai dengan kaidah ya, yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 yang dalam alinea keempat gitu, sudah seharusnya Pancasila dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan negara. Namun sudahkah kita dapat mengimplementasikannya dengan baik dan benar? Itulah pertanyaannya kan. Nah, ya, betul. Pancasila sebagai dasar negara atau bisa dimaknai sebagai ideologi negara terlahir dan telah membudaya di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nah, seharusnya nilai-nilai Pancasila
sudah tertanam di dalam hati, tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat di Indonesia. Pada kenyataannya, nilai-nilai Pancasila masih belum dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih lemahnya keteladanan terhadap nilai-nilai Pancasila menimbulkan tumbuhnya gerakan-gerakan separatisme, primordialisme, dan pengacapan sebagainya. Mungkin segitu cukup nggak ya? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin cukup ya. Nah, lanjut nih pertanyaan keempat. Menurut Anda, benarkah nilai-nilai Pancasila mulai terkikis saat ini? Apalagi kan sekarang anak milenial tuh banyak yang kayak gak paham gitu. Apa sih Pancasila? Kayak gitu. Kalau menurut saya sih, nilai-nilai Pancasila dengan seiringnya bergulirnya waktu dalam reformasi yang sudah memasuki era globalisasi sekarang ini, nilai-nilai Pancasila semakin terkikis di kalangan kaum muda itu. Arus globalisasi begitu cepat merasuki ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak mudah kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Contohnya seperti tawuran di jalanan gitu. Iya, benar. Kemudiannya budaya bangsa. Mungkin segitu juga, Mbak. Nah, oke. Baik. Pertanyaan terakhir nih. Upaya apa sih yang dapat dilakukan agar nilai-nilai Pancasila tetap terjaga? Yang saya pahami ada 3 ya untuk upaya menjaga gitu. 1, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, menginternalisasi pendidikan. Ketiga, menegakkan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin segitu cukup nggak? Atau Ya, dipanjangin? cukup ya. Oke, baik. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Mungkin sekian wawancara dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mufliha. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Baik, kali ini saya akan mewawancarai salah satu alumni dari Forum OSIS Karawang yang sedari itu menjabat sebagai Ketua Kominfo. Di sini kami akan membahas tentang demokrasi. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Leili kepada saya untuk menjadi narasumber pada kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andre Febrian. Saya alumni dari Forum OSIS Karawang, Departemen Kominfo. Ya, baik. Untuk kesibukannya sekarang gimana, Kang? Kesibukan sekarang, saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Ya, baik. Mungkin langsung saja nih, Kang, ke pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, apakah demokrasi Pancasila di negara kita sudah dibilang berjalan dengan baik? Jika iya, kenapa? Dan jika tidak juga, kenapa? Menurut saya, demokrasi Pancasila di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik. Buktinya, jika pemilihan umum atau pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, kita selalu mengadakan pemilu. Dan juga rakyat Indonesia sering terlibat dalam gotong royong untuk mencapai
suatu tujuan bersama. Ya, baik. Langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Seperti yang Anda ketahui, banyak sekali kasus korupsi di bangsa ini. Lalu, apakah kaitannya dengan demokrasi Pancasila? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Korupsi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang guna untuk mencapai keuntungan pribadi. Hubungannya dengan Pancasila yaitu dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya memiskinkan negara dan juga rakyat. Ya, baik. Langsung aja ke pertanyaan ketiga. Asas-asas dalam demokrasi Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa. Nah, jika asas tersebut tidak diperhatikan dalam kehidupan berbangsa, lalu apa gunanya ada demokrasi Pancasila? Tolong jelaskan menurut pendapat Anda. Baik. Memang antara aturan dan pelaksanaan masih bisa belum berjalan dengan paralel, sehingga potensi untuk terjadinya pelanggaran masih ada. Ini perlu ditegaskan dengan adanya sanksi yang bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat secara adil. Tapi aturan yang sudah dibuat seharusnya menjadi norma atau acuan agar kita bisa hidup dengan sesuai dengan aturan yang sudah berjalan. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan yang keempat nih. Bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Cara agar demokrasi berjalan dengan baik ialah meminta dukungan dari masyarakatnya untuk mengikuti kehidupan berdemokrasi bernegara. Ya, pertanyaan terakhir nih, Kang. Demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun, jika kebebasan itu telah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama yaitu memberikan peringatan, yang kedua memberikan sanksi sebagai efek jera, dan yang terakhir memberikan hukuman lebih lanjut apabila seorang melakukan tindakan atau kejahatan yang di luar konteks norma. Ya, baik. Mungkin cukup segitu kali ya pertanyaannya. Dan terima kasih atas jawabannya, Kang. Ya, mungkin sama-sama. Ya, mungkin sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lili Mufliha. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Saya di sini akan mewawancarai salah satu karyawan swasta. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farel Lutfi Haidar. Saya salah satu karyawan swasta dari PT YPMI. Ya, baik. Kami di sini akan mewawancarai tentang HAM, yaitu merupakan salah satu dari bagian kewarganegaraan juga. Nah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang HAM? HAM merupakan sebuah hak yang telah dimiliki oleh setiap individu semenjak di dalam kandungan hingga meninggal. HAM sendiri merupakan sebuah hak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan antar individu. Oke, baik. Di sini saya izin menambahkan, hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi,
termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut pendapat Anda, adakah contoh kasus pelanggaran HAM di sekitar lingkungan Anda? Kan banyak tuh biasanya contoh-contoh kasus yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, contoh di lingkungan saya, salah satunya adalah menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Nah, lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih dampak yang terjadi dari kasus tersebut? Pada dasarnya, negara Republik Indonesia menjamin kebebasan negara setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Hal ini tercermin dari beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Yang pertama, ada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajarannya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Yang kedua, ada pasal 22 Undang-Undang tentang HAM. Poin pertama, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya kepercayaan itu. Poin kedua, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, pada dasarnya, menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, akan tetapi memang mengenai pelanggaran atas pasal 22 UU tentang HAM, tidak ada ketentuan sanksinya. Ketentuan dalam KUHP terlihat kurang mengakomodasi perbuatan seseorang yang melarang orang lain untuk melaksanakan ibadah agamanya. Dalam hal pelaksanaan ibadah tersebut dilakukan secara individu, bukan dalam bentuk kebaktian atau ibadah yang dilakukan bersama-sama orang dalam suatu ibadah. Baik, berarti hal tersebut termuat dalam pasal dan undang-undang KUHP. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusinya agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Menurut saya, kasus-kasus seperti ini harus mendapatkan perhatian yang serius dan ditangani dengan secara kehati-hatian. Kalau tidak segera ditangani dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan, tentu saja dengan satu keseriusan langkah yang sistematik terukur, maka bukan tidak mungkin untuk memicu suatu konflik sosial yang lebih luas di masyarakat. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih menurut pendapat Anda, hak apa saja yang sudah Anda dapatkan sebagai warga negara? Yang saya sudah dapatkan, itu adalah hak hidup. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui sebagai HAM di mata organisasi dunia. Jika negara tidak memenuhi hak ini, maka negara tersebut akan menjadi musuh-musuh negara lainnya. Dan itu yang saya dapatkan dari sejak lahir. Oke, baik. Terima kasih untuk semua jawabannya. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah kita melihat wawancara dari video sebelumnya, di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan, yaitu tujuan diadakannya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini tidak lain karena ingin menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini jelas seperti yang disebutkan dalam landasan pendidikan kewarganegaraan. Kita tentu tidak ingin masalah-masalah yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan ini kembali terjadi di masa depan. Pastinya, kita berharap Indonesia menjadi lebih baik lagi nantinya.
Tidak ada lagi masalah sosial seperti kemiskinan, kualitas pendidikan yang rendah, banyaknya kasus SARA, korupsi yang merajalela, dan daerah-daerah yang semakin tertinggal dan diabaikan oleh pemerintah pusat. Jadi, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, khususnya mahasiswa, sebagai bagian dari pendidikan tinggi negeri untuk dapat mengamalkan pembelajaran yang dipelajari dari pendidikan kewarganegaraan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.